Terima kasih pemirsa Pal TV, Anda masih bersama kami di pengobatan alternatif bersama dengan Gria Herbal Jeng Jumaro. Dan tentunya di segmen ini kita masih mengundang pemirsa Pal TV untuk bergabung di 071380022 karena tentunya ini kita kedatangan satu narasumber ini yang memang luar biasa sekali ceritanya tentang Gria Herbal Jeng Jumaro ini yang tentunya membuat orang tambah tertarik ini. Gimana sih ini Ibu pengalaman Ibu kemarin ini yang ditangani oleh Gria Herbal Jeng Jumaro untuk penyakit Ibu yang membuat Ibu tuh istilahnya itu cemas. Semuanya itu takut, serba takut ya Ibu. Ya gimana ini Bu pengobatannya? Ya alhamdulillah ya, sudah terus asa lah, sudah kemana-mana malah. Ya untungnya belum ke dukun aja ya. Nyaris gitu kan. Ya Bu ya. Pokoknya sampai ke. Saya dikira dukun. Dukun ya kirain. Nah, sudah sampai ke Ajeng itu tadi, giliran sampai jam 3 kalau tidak salah, dari jam 8 itu. Masih ingat. Sudah lama sekali padahal. Kan Ajeng istirahat siang ya, makan saya tunggu tidak apa-apa. Kepalangan kata orang ini ya. Ya, anak saya juga dukung, tidak apa-apa, sabar Bu ya, sabar ya. Ya sampai masuk, saya pikir Ajeng ini orangnya pakai celak gitu ya, pakai yang apa macam, oh tidak taunya ya kayak teduh ya, ada AC dingin ya, terus ya wah rasanya ini ya sudah diperiksa Ajeng ya, saya katanya oh Ibu jangan takut katanya. Masih ingat ya, Bu, pokoknya ya Bu jangan ini, terus ya bilang ini cuman emah. Nah, Ibu kan enggak nyangka kalau emah itu apa ya, diterangkan. Emah itu ada sarapnya, sudah kesarap Ibu. Ibu banyak pikiran. Yang namanya mikir apa, Bu? Katanya kan, apa mikir bapaknya. Ini suka tidak ya, macam-macam lah. Nah, terus dikasih gimana? Apa ada di sini ada 3 Bu obatnya gitu kan? Apa yang apa istilahnya yang rendah tuh apa waktu itu? Yang semampu kita. Terus Jeng, Ibu, saya bilang dulu Ibu ya. Ibu, berhubung saya uangnya ya ini pas-pasan sudah habis untuk ke dokter. Nah, saking saya yakinnya ya saya semampunya saya Bu ya. Terserah Ibu masih obat apa saya minum. Saya bilang gitu, kan? Saking cemasnya. Ya. Nah, terus Ajeng ngeluar ke kalau salah aqua ya, aqua kecil. Ibu saya pikir aqua kan tidak ada pengaruh, tidak kimia. Terus saya baca lagi selain pasien-pasien tadi yang saya tanya, obatnya gimana? Ya obatnya tuh bau jahe, ada kencur. Ya, saya pikir tradisional, walaupun itu minum terus-menerus tidak ada efek. Nah, sudah. Jadi saya pasrah, saya adanya sekian, ya enggak apa-apa. Gitu kan? Terus ya Ajeng ngasih kayak resep. Ya, resep. Ya, terus sudah silahkan Ibu bayar sekian. Rupanya ya bisa terjangkau. Saya pikir ya masih sisa, masih bisa untuk jajan ya uangnya. Masih bisa untuk jajan masih untuk bisa beli nasinya. Karena dia biasa ke rumah sakit yang bagus kan agak mahal. Ya kan mahal tuh belum tentu cocok. Oke, kita akan telepon kembali ya Ibu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dan Ibu siapa di mana? Ibu Fitri di Kertapati. Ibu Fitri, langsung Ibu pertanyaannya. Selamat malam Jeng. Selamat malam Bu Fitri. Ya ini Jeng, keluhannya tuh ada daging tumbuh ya di anus. Oh iya di anus. Ke dokter katanya polip anus. Oh polip anus ya, terus? BAB itu gak berdarah, terus tuh fesesnya keras. Oh fesesnya keras. Terus? Nah, sudah lama kambuh-kambuhan gitu. Kambuh-kambuhan. Masih suka makan pedas juga? Iya sih. Makan ini juga apa yang pakai penyedap rasa ya, rajin teh wahan modelnya lanjut terus. Iya. Ditambah musim hujan juga ya juga. Ya, mau minta solusi ya? Terus apalagi keluhannya? Itu aja? Itu apa? Apa? Ya kalau BAB-nya tuh susah ngejangnya Saro. Iya, suka susah ngedennya ya. Itu aja? Ada lagi? Kemana-mana sih, tidak sembuh. Oh, udah berapa tahun Mbak? Sudah 3 tahun lah kalau. 3 tahun? Kambuh-kambuhan, iya.
Oke. Ya, itu aja pertanyaannya, itu aja ya. Iya. Ya. Iya, langsung ini Jeng. Ya, jadi ada benjolan di anus setelah dideteksi dokter ternyata adalah polip anus. Oke, yang pertama adalah saya menyarankan konsumsi makanan yang mengandung serat tinggi, contohnya sayur-sayuran, buah-buahan daripada ngemil-ngemil yang lain gitu. Kemudian lagi, yang kedua konsumsi pedasnya dikurangin. Dan yang ketiga saya sih kayaknya ini masih muda nih orangnya. Iya. Kemungkinan dia ini seneng jajan terus, bakso, tewan, model, lanjut terus. Kan rasanya anunya banyak penyedapnya ya. Iya. Nah, jadi kalau penyedapnya banyak, sementara di stop dulu ya, di stop dulu. Nah, kemudian lagi saya menyarankan cari kunyit putih. Nah, itu cocok tuh. Karena apa? Karena itu berkait dengan pencernaan gitu. Kunyit itu bagus untuk abdomen. Jadi cari kunyit putih. Kemudian lagi kalau masih susah dicampur lagi, tapi bikinnya nggak dicampur ya. Jangan campur, kalau bikin sendiri godoknya sendiri. Cari daun ungu. Nah, dua ya, kunyit putih sama daun ungu gitu. Ya, semoga Mbak Fitri ikutan apa? Malam ini ikut transfer energi. Akhirnya akan saya doain ini khusus buat yang sudah nelfon-nelfon tadi, saya genteskan namanya dalam hati dan umumnya buat semua pemirsa. Disiapin nanti airnya Mbak ya, saya mau doain Mbak nanti. Oke, baik, untuk pemirsa PAL TV yang ada di rumah ini, jangan lupa untuk menyiapkan 1 gelas air putih bersih di hadapan pemirsa, karena nanti di akhir segmen tentunya kita akan transfer energi ya, Jeng, ya, seperti biasanya. Dan untuk Ibu Fitri ini untuk penanganan lebih lanjutnya, ini langsung datang ke Gerai Herbal Jeng Jumaro yang beralamatkan di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wirajaya 7, Pak Jokota, Palembang. Baik Jeng Jumaro, kalau tadi bercerita tentang permasalahan yang dialami oleh Ibu Ika ya, dan ini memang mah yang menyebabkan rasa cemas yang berlebihan. Kenapa bisa cemas ini, Jeng? Sebenarnya Bu Ika ini kan menderita penyakitnya dua macam. Pertama adalah darah tinggi, yang kedua lambung. Sehingga ketika dia datang ada dalam kondisi pusing, sempoyongan, dan juga mual dan gelisah, tidak bisa tidur. Salah satu dari gangguan orang darah tinggi atau hipertensi adalah susah tidur, sakit kepala yang luar biasa, termasuk juga ada mualnya. Nah, karena beliau ini sebenarnya udah cemas berlebihan ya, karena lambungnya waktu itu udah sampai ke arah sarafnya. Jadi sampai menimbulkan cemas. Jangan salah, banyak sekali pasien-pasien saya tuh penyakit lambung sampai cemas akhirnya dikasih penenang. Ya, obat tidur. Iya, obat tidur segala macam. Kalau dengan metode saya sih, saya nggak menggunakan itu. Yang tidur, besok kumat lagi. Tidur memang ya. Yang saya ini kan adalah dari sumber penyakitnya. Jadi sumber penyakitnya ada di lambung, ya kita obati lambungnya. Insya Allah dengan sendiri tanpa saya kasih obat penenang, ya karena saya memang tidak produksi, itu dia akan baik sendiri gitu. Dan alhamdulillah beliau mungkin juga trust karena merasa orang Jawa katanya. Dia kan orangnya kan medok ngomong Jawa, sama kayak Nyong. Sama kayak Nyong ya. Jadi dia bilang, pas sudah ketemu aku kira Jeng nih dukun yang cak mano gitu. Saya bilang ini dukun cilik. Nah, jadi ya semuanya karena Allah. Tapi secara medis kan penyakitnya bisa dideteksi. Kebetulan Ibu sudah nyangka, katanya saya dibikin-bikin orang ya segala macam. Dijampi-jampi orang gitu ya. Berhati-hati. Ada orang iri. Itu pikiran. Pikirannya macam-macam karena udah ke dokter kesana kemari belum sembuh gitu. Sebaiknya sih ya kalau misalnya ada pemirsa yang mengalami hal yang sama, ya malah ada yang nyaran ke kamu makan timun ya, udah salah-salah ya beli timun di blender, malah ndak, wah ya malah ke perut, beli makan daun ini nagek salah, ngambil daun apa salah lah, itulah. Jangan Bu, kita berobat aja ke itu. Daripada nanti salah-salah untung ya diajak sama anaknya, dianterin dia nonton di PAL TV. Ya artinya kan Ibu ini sudah berusaha loh banyak. Ya memang hati-hati. Jadi kalau misalnya bertanya tentang daun-daunan ya sebaiknya bertanya kepada ahlinya. Jadi biar tidak ada kesalahan. Karena itu kan ada dosis, beliau blender timun sebanyak-banyak yang muntah. Karena apa? Dingin. Karena dingin. Sedangkan lambungnya kan udah bermasalah, dingin. Dia kan kalau di dalam TCM-nya defisiensi yin di dalam lambungnya itu. Jadi ada defisiensi yin. Jadi mau nggak mau dia harus dikasih yang menghangatkannya.
seperti itu. Alhamdulillah setelah kita terapi ya, sebenarnya penyakitnya nggak sekronis yang dia bayangkan, tetapi karena ibu nih orangnya memang pecemas, sudah mudah ketakutan khawatiran, jadi ya tambah lah, namanya stres itu kan memicu penyakit jadi tambah. Iya. Jadi saya sarankan kalau pemirsa ada yang punya penyakit, jangan terlalu cemas, segera hubungi ya dokter terdekat. Pokoknya hubungi pengobatan mana yang mau dipilih, misalnya mau herbal ya mungkin ke Gria Herbal seperti itu. Jadi dilakukan langkah, jangan banyak mikir gitu, sehingga nggak kecemasan kayak ibu sampai tidak bisa tidur kan. Terus kita pijit, kita terapi, terus yang pastinya terapi air doa juga ya, supaya beliau nih energi negatifnya hilang. Alhamdulillah mungkin kasih air doa, kemudian kasih obat dan juga diterapi ya. Terapinya kan free ya Bu ya, dipijit kalau kita tidak ada biaya. Ya ada. Pijit. Alhamdulillah saya bilang, Bu, karena saya melihat tidak separah yang beliau bayangkan, saya bilang kalau masih nggak enak ibu datang lagi. Ternyata nggak datang-datang. Sudah Saya prasangka baik ya, berarti sehat. Alhamdulillah kemarin beliau datang ke klinik, wih cantik sekali Ya, ibu. Ngajaki yang lain, berarti sembuh dulu. Tak suruh calon Cantik aslinya daripada gambarnya ya, digambar. Jadi saya bilang, ibu alhamdulillah Bu ya, syukur kalau misalnya udah sehat, malah sekarang udah bisa ngajak yang lain gitu. Saya lebih senang kalau pasien saya cepat sembuh. Jadi bukan dia saja yang berobat, terus dia harapan setiap pengobat pasti itu kan. Kepuasan dari penyembuh itu atau pengobat itu adalah melihat pasiennya sembuh. Lebih baik mengajak yang lain daripada dia yang sakit lagi. Tapi kalau untuk pasien yang belum bisa secepat Ibu Ika ya harus bersabar seperti yang Bu Ika bilang gitu. Mungkin Bu Ika dicobanya di tempat lain gitu. Baik, kita angkat telepon dulu ini ya Jeng ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, dengan Bapak siapa di mana? Dengan S. Mamat Palembang. Bapak S. Mamat. Ya. Iya, langsung Bapak dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Jeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Salam. Iya. Iya. Saya agak menyimpang untuk bukan menyimpang, menanyakan masalah obat kegemukan saya. Obat kegemukan. Ini Pak S. Mamat yang mana ya? Nggak ada duanya Palembang. Oh ya Allah. Es kacang. Apa kabar Jeng? Baik Pak, Kumadamang. Ya Pak ya, es kacangnya enak. Saya suka minta dibeliin tuh yang di ini. Wah, Ya. Kumadamang Bapak mohon kumaha Pak? Punten. Ya, Itu mohon. gemuk badan karena perutnya agak kebesaran. Buncit. Tebal. Kebanyakan duit nggak mau olahraga Pak Haji. Terus? Itu mau nguruskan apa lemaknya bagaimana ya? Iya. Jadi gini Pak Haji ya, kalau misalnya kita kegemukan karena kalau mungkin minum es terus sama. saya jadi reuni beberapa tahun yang lalu ke Bapak ini kan memang aktif juga di paguyuban orang Sunda ya. Jadi dulu saya pernah juga diundang waktu di Polda, ketemu sama beliau gitu. Nah sekarang malah ketemunya lewat telepon, datang langsung atuh Bapak. Sekali lewat es kacang ya. telepon. Sekali bawa es kacang. Bawa es kacang lumayan. Nah jadi Pak Mamat, yang saya sarankan nanti ya, pertama kalau mau hasil yang lebih cepat sih mau nggak mau kita ada program slimming pelangsingan ya, nanti di akupunktur kalau mau cepat ada akupunktur pelangsingan ya, nanti juga kita kasih obatnya, kita kasih terapinya, jadi pijit dulu terus baru di akupunktur. Kayaknya untuk Pak Mamat nih nggak bisa cukup sekedar bikin ramuan untuk pelangsingan, perlu di treatment, dirawat benar-benar nih. Datang ya Pak ya ke klinik ya, kalau Pak Mamat saya berani ngundang suruh datang. Kawan lama ya. Aduh. Ya Pak ya, mudah-mudahan Bapak bisa ngikuti program itu, ada Pak programnya. Tapi seandainya Bapak sibuk nih, nggak sempet, Bapak cari gula aren kristal manis nira ya. Kalau bisa es Mamatnya Pak pakai gula aren lah ya Pak, biar yang belinya jadi pada sehat, nggak mudah gendut ya. Jadi cari ini, terus pakai lemon Pak, pakai lemon, dipotong air hangat, pakai ini rutin. Saya alhamdulillah bisa turun dalam 3 bulan bisa sampai 4 kilo. Gitu. Memang nggak secepat langsung ini karena kita perbaikan dari sistem. Tapi ketika saya nggak minum nggak langsung gendut lagi. Gitu. Walaupun gemuk bagus gitu ya. Selamat mencoba ya Pak Mamat ya. Oke.
Baik, untuk Pak Muhammad ini untuk menjalankan program slimmingnya ini langsung saya besok ini datang nih ke Gria Herbal Jeng Jumaro ini yang beralamatkan di Jalan Inspektur Marzuki, Lorong Wirajaya 7 Pajo, Kota Palembang. Dan tentu jangan lupa untuk membawa es kacang nih. Oke. Iya, baik Wisapal TV, tentunya kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pengobatan Alternatif bersama dengan Gria Herbal Jeng Jumaro.